Nah, Bang Tam, ini dari judulnya seperti sebuah penjelasan terhadap pihak lain nih ya. Kita lihat nih dari Radar Aktual. Anies Baswedan orang Indonesia asli. September 20, berarti hari ini ya? dinaikkan. Dan penulisnya tentu ada di sini. Bang Tam, Pak Tarmizi Yusuf. Saya bacakan sekilas ya. Beberapa bulan lalu seorang tokoh pergerakan menulis tentang Anies Baswedan. Judulnya rasis. Wow. Anies bukan pribumi. Anies keturunan Arab. Tak ayal, reaksi pun bermunculan. Penulisnya rasis. Saya itu kalau ditelusuri ke atas-atas, Bang. Chinese saya. Oh gitu ya? Cina Palembang saya, Bang. Oh, Cina Palembang kita galau. Siapa yang asli di Indonesia ini? Saya rasanya hampir gak ada gitu. Kan namanya Indonesia kan gabungan campuran. Betul. Dari Papua, betul. Dari Melayu, dari mana-mana. Tapi oke, kita lanjutkan dulu. Tokoh pergerakan yang merupakan pendiri Partai Uni Demokrasi Indonesia, PUDI, partai yang gagal lolos ke Senayan itu, SBP, pernah menjadi narapidana politik pada era Presiden Soeharto, lalu ia dibebaskan pada ketika B.J. Habibie menjabat sebagai presiden. Siapa ya? Apakah akan dibuka apa enggak? Nanti kita cari tahu oleh penulisnya langsung. Jadi sempat terjadi perdebatan seru di sebuah grup WhatsApp yang digawangi politisi senior M. Hatta Taliwang. Tokoh sekelas Sri Bintang Pamungkas yang, ini disebut langsung ternyata nih. Tokoh sekelas Sri Bintang Pamungkas yang kerap disapa SBP itu rasis. Kalau M. Hatta Taliwang itu politisi dari mana? Dulu beliau anggota DPR dari PAN, Partai Amanat Nasional. Sekarang? Beliau sekarang jadi orang merdeka. Oke, baik. Temannya ini dong, Said Didu ya? Ya, orang merdeka. Orang-orang merdeka yang menyuarakan kebenaran. Oke, baik. Perdebatan soal kata Indonesia asli memang telah ramai diperbincangkan saat penyusunan dasar negara oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Bentukan penjajahan Jepang, soal itu pun sudah dibahas. Kakeknya Anies A.R. Baswedan anggota BPUPKI. Jadi kakeknya Pak Anies justru salah satu orang yang terlibat dalam mendiskusikan hal itu tempo hari. Nah, ramai lagi ketika UUD 45 pasal 6 ayat 1 diamandemen pada 2001. Frasa Indonesia asli kembali ramai diperbincangkan ketika Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Ketika itu, Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Persepsi publik ketika itu, gubernur DKI Jakarta dianggap sebagai batu loncatan menuju RI1. Contohnya Jokowi. Ahok keturunan Tionghoa, sementara Anies keturunan Arab. Lebih kurang, SBP mengatakan dalam tulisannya Anies Baswedan tidak bisa menjadi presiden karena bukan pribumi. Anies keturunan Yaman. Padahal Anies lahir di Kuningan, Jawa Barat. Besar di Jogja. Kakeknya Anies A.R. Baswedan lahir di Surabaya yang juga seorang pahlawan nasional. Oke, segitu saja dulu ya pengantar dari saya. Kita langsung pada penulisnya. Ini penulisnya Bang Tam, Pak Tarmizi Yusuf ini tidak mengarang bebas, ini berdasarkan apa yang dialaminya langsung, begitu ya? Betul, betul. Oke, boleh diceritakan tuh gimana serunya diskusi itu? Siap. Jadi ini di grup WA berapa hari yang lalu lah ya. Tapi grup WA-nya usianya sudah lama? Udah lama. Tahunan? Ya, tahunan. Itu di grup WA, namanya grup WA-nya grup WA Konstitusi dan Masalah Negara. Dan itu anggotanya saya juga tidak tahu ya. Itu saya masuk di kelompok orang-orang hebat. Ya, seperti Pak Hatta Taliwang, siapa yang tidak kenal beliau? Pak Tamsil Lindrung, siapa tidak kenal beliau? Bahkan Ketua Umum Golkar, Pak Airlangga Hartarto ada di situ. Ketua MPR, Pak Bambang Susatyo juga ada di situ. Pak Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, sama Sekjen PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi juga ada di situ. Dan beberapa tokoh-tokoh lain termasuk ada Ketua DPD, Pak Lanyala Mataliti, terus mantan Ketua MK, Pak Profesor Jimli Asidiki, juga ada ekonom senior, Profesor Antoni Budiawan. Di sini ada ya, di tulisannya ada ya? Ada, di tulisan. Jadi ini sebenarnya isu ini muncul lagi itu adalah saat Pilkada 2017, yaitu tentang Anies dan Ahok, yang persepsi publik ketika itu adalah kalau gubernur Jakarta itu adalah batu loncatan untuk menuju RI1. Dan alhamdulillah Allah takdirkan Pak Anies menang Pilgub DKI, maka peluang Pak Anies untuk menuju RI1
terbuka lebar. Yeah. Bahkan sampai dengan hari ini kalau kita lihat berdasarkan hasil prestasi-prestasi Pak Anies, tanpa kampanye, tanpa apapun, itu menaikkan elektabilitas Pak Anies, masuk 3 besar untuk menuju RI 1. Nah, jadi ada kekhawatiran mungkin pihak tertentu gitu ya. Kita kembalikan kepada konstitusi, karena ketika itu Pak Sri Bintang Pamungkas, saat saya kuliah, saya salah satu pengagum beliau. Pengagum Pak Sri Bintang Pamungkas. Oh ya, karena keberanian beliau segala macam. 98 melawan rezim Pak Harto gitu ya. Nah, kita akui ya, beliau luar biasa, keluar masuk penjara gitu ya, dan kita salut gitu ya. Cuma di usia beliau yang sudah mendekati senja, kenapa beliau berbicara hal-hal yang bersifat rasis kan gitu. Menurut mestinya berbicara kita adalah konstitusi. Kalau mau bicara konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, pasal 6 ayat 1 itu adalah presiden dan wakil presiden Indonesia itu ada orang Indonesia asli. Saya cari itu di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Pasal 6 ayat 1 tidak ada penjelasan, dianggap sudah jelas. Artinya orang Indonesia sendiri itu tidak dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan ini membuka perdebatan di publik hari ini kan gitu. Dan setelah periode MPR tahun 99 sampai dengan 2004, ketika itu terjadi 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945, amandemen yang ketiga yaitu merubah perasa ini. Jadi disebut dengan Indonesia asli itu adalah orang Indonesia yang sejak lahir. Sejak lahir kan gitu. Kalau kita lihat Pak Anies, itu Pak Anies lahir di Kuningan. Bapaknya Pak Anies juga lahir di sini. Kakeknya Pak Anies, Pak A.R. Baswedan, itu lahirnya di Surabaya, ya kan? Jadi kurang apa kan gitu? Kalau dikatakan beliau bahwa bukan orang Indonesia asli, kalau menurut konstitusi beliau adalah orang Indonesia asli. Ini terjemahan kita. Saya tidak tahu Ahok lahirnya di mana kan gitu. Ada rumor yang mengatakan bukan lahir di Indonesia, ada yang rumor mengatakan lahir di Manggar, itu di sebuah kabupaten ya di Bangka Belitung. Nah, ini kalau memang dia dihitung Indonesia asli itu sejak lahir. Nah, Pak Anies itu lahir di sini. Jangankan Pak Anies, kakeknya sendiri itu lahir di Surabaya kan gitu. Dan yang harus digarisbawahi, pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Dan kalau kita itu ingin menarasikan, ya kita tidak suka dengan Pak Anies, itu jangan narasi pendapat-pendapat persepsi kita. Kembalikan kepada konstitusi. Konstitusi yang berlaku di Indonesia, apalagi dijelaskan oleh Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, orang Indonesia asli itu adalah ya, orang yang lahir di Indonesia. Ini sebagai penjelas dari pasal 6 ayat 1 ya gitu ya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kurang apa lagi? Ini landasan konstitusi. Suka atau tidak suka, ya Pak Anies orang Indonesia asli. Walaupun beliau adalah keturunan Arab kan gitu. Nah, secara konstitusi Pak Anies adalah orang Indonesia asli, dan itu tidak ada halangan, siapapun tidak ada halangan untuk menjadi presiden Republik Indonesia karena Pak Anies adalah orang Indonesia asli, kecuali ada undang-undang yang melarang. Nah, ini undang-undangnya tidak ada yang melarang. Jadi semua warga negara punya hak yang sama kan gitu. Ya, toh sekarang juga sudah mau sampai selesai gubernur juga kan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ahok juga waktu itu jadi bupati di Belitung nggak ada masalah. Sempat jadi Jakarta nggak ada masalah. Tapi kenapa Pak Anies ya diungkit kan gitu? Dan ini banyak dinarasikan oleh orang-orang yang pembenci Pak Anies kan gitu. Ya mudah-mudahan mereka dapat hidayah dari Allah gitu ya. Bahwa jangan ngelihat sosok personal, prestasi secara personal Pak Anies adalah orang baik. Indonesia harus bersama orang baik kan gitu. Nah, ini kalau saya lihat gitu. Nah, perjalanan di grup WA itu menariknya itu ada teman kita, itu Bang Sebu, Abdurrahman Sebu Bakar, yang nulis buku tentang gagasan, narasi dan karya tentang itu Pak Anies. Mau podcast tuh nggak jadi terus. Betul. Jadi ini bagus sekali ya. Jadi kita kompak nih berdua nih di dalam grup itu, ditambah dengan ya, teman-teman kita yang lain yang mendukung narasi kita. Ketika saya mengeluarkan argumentasi konstitusi, walaupun saya adalah sarjana ekonomi, ya saya melihat ini benar nggak secara konstitusi Indonesia. Ternyata tidak ada larangan bagi Pak Anies untuk menjadi presiden. Jadi kalaupun ada berkembang narasi bahwa Pak Anies itu bukan pribumi, kalau di Malaysia disebut bumi putra, ya Pak Anies menurut konstitusi yang berlaku di Indonesia, Pak Anies orang Indonesia asli. Boleh dibantah, tapi bantahnya dengan konstitusi lagi. Kalau Pak SBY tidak setuju, silakan berjuang untuk masuk di
DPR, rubah itu undang-undang. Ya, ya. Bahkan rubah itu Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan kita sekarang berkembang narasi untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Nah, kalaupun kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli tentang syarat orang Indonesia, presiden dan wakil presiden itu orang Indonesia asli, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada penjelasan. Dan itu akan muncul perdebatan. Ya kan? Mungkin nanti akan ditetapkan oleh MPR. Apa itu narasi tentang Indonesia asli? Dan ini akan memunculkan perdebatan yang panjang. Dan saya yakin betul, insya Allah, ini menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, kalaupun itu berlaku, Pak Anies insya Allah lolos sebagai orang Indonesia asli. Dan Pak SBP ngeyel, ngeles gitu ya. Argumentasi saya sampaikan, beliau nyenggol. Pak Anies tidak bisa membantah argumentasi saya. Beliau nyenggol pantai Pulau Reklamasi. Saya bilang Pulau Reklamasi udah ditutup sama Pak Anies, iya kan? Ya sesuai janjinya ya. Iya, sesuai dengan janji politik Pak Anies. Jadi ya mungkin beliau lebih senior, ya kita paham lah begitu ya. Tapi ya jurus ngelesnya itu ya kita hargai juga. Atau nggak apa-apa sekalian kita undang juga aja. Mudah-mudahan Pak SBP nonton, gitu ya. Saya undang di SJ Channel untuk menjelaskan apa yang menjadi buah pikiran Pak SBP. Bahkan kita hadirkan Pak SBP hadir, saya hadir. Nah, jadi kita diskusi yang sehat, diskusi dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih, kembali kepada konstitusi. Soal sependapat atau tidak sependapat dengan konstitusi hari ini itu persoalan lain. Silakan berjuang untuk masuk DPR. Nah, ya, dan itu kan menjadi sebuah diskusi yang harusnya membangun. Betul. Dan kita kan tidak pernah ada masalah. Toh kita pun pernah podcast dengan Bang Nul, Emmanuel Ebenezer misalkan, yang jelas-jelas dia ketua Ganjar Pranowo Mania. Betul. Gitu. Secara pilihan politik kita berbeda, tapi kita tetap berhubungan baik. Segala macam Bang Noel sering komunikasi dengan kita. Segala itu berbeda itu hal yang biasa. Bahkan kita sudah upayakan untuk mengontak Eko Kun tadi ya Bang. Gagal juga kan. Tapi dia aja nggak merespon. Padahal kalau kita mau saja ya kan dia bisa mengklarifikasi seluruh pernyataan-pernyataannya yang membuat sebagian besar rakyat Islam sakit hati dengan ucapan dia. Walaupun kita hadir di sini bersama-sama, tidak mesti kita keluar dari ruangan ini kita sependapat. Kita berbeda, ya berbeda ya. Sepakat untuk tidak sepakat kan gitu. Kesepakatan itu ada dua. Sepakat untuk sepakat dan sepakat untuk tidak sepakat. Tapi kita sama-sama dan dijamin di Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 28 UUD 45. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita berbeda pendapat, kita benci dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi perbedaan pendapat itu tetap kita rawat dalam rangka persatuan Indonesia. Sila ketiga ya. Dan itu implementasi dari Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda itu anugerah. Agar tercapainya di sila kelima, keadilan sosial. Jadi jangan berharap keadilan sosial itu akan terjadi kalau persatuan Indonesia tidak ada. Kita harus bersatu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa, singkat, padat, tajam ini diskusi kita dan terpercaya. Barangkali ada kalimat penutup untuk topik kali ini, Bang? Ya, kita berharap kita boleh berbeda pendapat, ya. Kita tidak setuju dengan Pak Anies, itu silakan pilihan politik masing-masing, tapi tidak membuat kita benci dengan pendukung Pak Anies, termasuk dengan Pak Aniesnya sendiri. Nah, kita juga manusia, kan gitu. Siapa kita, kan gitu. Kita bersama-sama membangun negeri ini atas dasar konstitusi yang berlaku di Indonesia. Itu saja. Saya kira kita lihat ini secara fair, secara jernih. Bagaimana Pak Anies segala macam mulai dari kecil ya sampai dengan beliau hari ini jadi gubernur Jakarta dan akan mengakhiri masa tugasnya di Jakarta 16 Oktober nanti, ya ini publik lah yang bisa melihat prestasi-prestasi beliau, kerja-kerja beliau. Nggak usah diklaim-klaim, udah lihat aja hasilnya. Lihat aja, tinggal browsing aja internet. Browsing aja, mudah. Mudah, sederhana. Terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan menambah wawasan kita semua, sahabat SJ Channel semua ya. Kita akan akhiri, kita akan lanjutkan di topik-topik video yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallah khair kan gitu.
Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas, hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu, buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.